Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pelayanan farmasi klinis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Ridho Hidayat dari SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. Nama saya Yeli Septiendra. Perkenalkan, nama saya Sarah Marwati Kumalasari. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Safitri. Saya dari SMK Ikasari Pekanbaru. Berikut penjelasannya mengenai kegiatan-kegiatan farmasi klinik di apotik. Pengertian pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik di apotik merupakan bagian dari kegiatan kefarmasian yang secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi kesesuaian farmaseutik dan pertimbangan klinis. Kajian administrasi meliputi yang pertama yaitu nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua yaitu ada nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP, alamat, nomor telepon, dan paraf. Yang ketiga ada tanggal penulisan resep. Kajian kesesuaian farmaseutik meliputi yang pertama yaitu bentuk dan kekuatan sediaan, yang kedua itu stabilitas, dan yang ketiga itu kompatibilitas atau ketercampuran obat. Selanjutnya ada pertimbangan klinis meliputi ketetapan indikasi dan dosis obat, yang kedua aturan dan cara lama penggunaan obat, yang ketiga ada duplikasi atau polifarmasi, yang keempat ada reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping obat, yang kelima ada kontraindikasi, yang keenam ada interaksi. Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Setelah melakukan pengkajian resep dilakukan, yaitu yang pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, yang kedua, melakukan peracikan obat bila diperlukan, yang ketiga, memberikan etiket yang warna putih untuk obat dalam atau oral, dan yang warna biru untuk pemakaian obat luar. Yang keempat, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda. Ketiga, pelayanan informasi obat atau PIO. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, revaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek pengguna obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Kegiatan pelayanan informasi obat di apotik meliputi yang pertama, menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, membuat dan menyebarkan buletin atau brosur leaflet, pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan. Yang ketiga, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi. Yang kelima, melakukan penelitian penggunaan obat. Yang keenam, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah. Yang ketujuh, melakukan program jaminan mutu. Yang keempat yaitu konseling. Konseling merupakan proses interaktif yang dilakukan oleh apoteker dengan pasien atau dengan keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Ada 6 kriteria pasien yang perlu dikonseling. Yang pertama yaitu pasien dengan kondisi khusus, seperti pasien yang mengalami pediatri, geriatri, pasien dengan gangguan hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua yaitu pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, misalnya penyakit TB, DM, HIV, dan epilepsi atau kejang. Yang ketiga yaitu pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, seperti penggunaan obat kortikosteroid dengan tropidone on-off. Yang keempat yaitu pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, seperti obat digoxin, phenytoin, dan theophylline. Yang kelima yaitu pasien dengan polifarmasi, yaitu pasien yang menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Yang keenam yaitu pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care.
Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronik lainnya. Jenis pelayanan kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh apoteker yaitu yang pertama, penilaian atau pencarian asesmen atau masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Yang kedua, identifikasi kepatuhan pasien. Yang ketiga, pendampingan pengobatan ataupun alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian obat asma ataupun penyimpanan insulin. Yang keempat, konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum. Yang kelima, monitoring pelaksanaan, efektivitas, dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan pasien. Dan yang terakhir, dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah. Yang kelima, pemantauan obat terapi atau PTO. Pemantauan obat terapi merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kegiatan dari PTO yaitu yang pertama, memilih pasien yang memenuhi kriteria. Yang kedua, mengambil data yang dibutuhkan yaitu pengobatan pasien seperti riwayat penyakit, riwayat pengguna obat, dan riwayat alergi. Yang ketiga, melakukan identifikasi masalah terkait obat. Yang keempat, apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien dan menentukan apakah masalah tersebut sudah atau berpotensi akan terjadi. Yang kelima, memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut. Dan yang keenam, hasil identifikasi masalah obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker. Dan yang terakhir, melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi obat dengan menggunakan formulir 9 terlampir. Materi selanjutnya yaitu ada monitoring efek samping obat atau MESO. MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia, bertujuan untuk profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Kegiatan MESO adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat. Yang kedua yaitu mengisi formulir monitoring efek samping obat atau MESO. Yang ketiga yaitu melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir. Faktor yang perlu diperhatikan dalam MESO adalah yang pertama yaitu kerjasama dengan tim kesehatan lain. Yang kedua yaitu ketersediaan formulir monitoring efek samping obat. Sekian dari presentasi kelompok 1, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.